Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Welcome to Edo Curcol Podcast untuk yang pertama kalinya. Yeay, tepuk tangan. Oke, selamat sore. Kalau karena podcastnya di-record pas sore-sore nih, selamat sore semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi yang mendengarkan. Gimana nih kabarnya di cuaca yang sangat cerah ini? Lalu apa nih kegiatannya Aider semua gitu. Lalu selanjutnya kita mau bahas apa sih di podcast kali ini? Nah, pembahasan untuk kali ini tuh menarik banget nih teman-teman. Jadi pembahasan kali ini tuh learning loss. Nah, karena mungkin ini pembahasan yang memang harus dibahas dengan expertnya psikolog, yaitu dari psikolog pendidikan juga. Jadi kita langsung undang aja. Kali ya. Oke. Selamat datang, Mbak. Hai, selamat sore Mbak Sonia. Ya, mungkin bisa langsung perkenalan aja Mbak, biar Aiders tahu nih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Sonia. Ya. Perkenalkan Aiders, aku Linda Astuti, ekspertis psikolog pendidikan. Selain di psikolog, aku juga mengajar ya, tenaga pendidik di salah satu university negeri di Kota Pekanbaru. Aku juga domisili Pekanbaru, lalu juga menjadi asosiat di beberapa biro, salah satunya di biro kesayangan Aiders, yaitu di ID Konsultan Indonesia. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama aku Sonia. Kebetulan saya intern juga nih di ID Konsultan. Hai Mbak Sonia, salam kenal. Kenal juga Mbak Linda. Oh ya Mbak, gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah kabarnya baik banget nih Mbak Sonia. Mbak Sonia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana cuaca di Pekanbaru Mbak? Wah, Pekanbaru panas pol. Ya, panas banget. Mbak Sonia di mana nih sekarang? Ya kebetulan kebetulan nih lagi panas, cuma kayaknya cuacanya mendung nih, udah mau hujan kayaknya nih. Wah, enak ya sore-sore sahdu hujan gitu di Jogja lagi. Banget nih kalau kita dengerin podcast gitu untuk sore-sore. Ya, betul sekali. Kan waktu mungkin kita langsung aja kali ya Mbak masuk ke pembahasan kita. Gimana Mbak? Boleh banget nih Mbak Sonia. Kayaknya Aiders juga udah pada nggak sabar kan kita akan bahas apa. Tadi udah dibocorin ya sedikit sama Mbak Sonia. Tapi udah pada nggak sabar mau bahas seluk-beluk dari learning loss itu gitu ya. Oke, jadi oke. Kalau boleh tahu untuk pemanasan nih Mbak, kalau boleh tahu Ya. gimana sistem pendidikan di Indonesia itu gimana Mbak nih menurut Mbak Linda sendiri? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sonia. Aiders ya semuanya, sebelum pandemi kita juga sama-sama tahu gimana kondisi atau sistem pendidikan di Indonesia. Nah, untuk sebelum pandemi pun untuk beberapa aspek gitu ya, semisalnya literasi ya, lalu juga kemampuan matematika. Nah, yang hal seperti itu kita jauh sekali tertinggal jika dibandingkan dengan negara lainnya gitu. Ditambah dengan kondisi yang memang kita semua tidak inginkan di luar kendali kita ya, yang sama-sama kita alami 2 tahun belakangan yaitu pandemi. Kondisi ini semakin membuat keadaan pendidikan atau ranah pendidikan di Indonesia semakin menurun gitu ya. Nah, di berbagai aspek pendidikan ini sangat sangat berdampak karena memang mau tidak mau dengan sangat terpaksa sekolah-sekolah tidak bisa melanjutkan ya atau berjalan seperti biasa pertemuan tatap muka gitu Mbak Sonia dan Aiders di rumah. Oke. Kebetulan karena kita lagi situasi pandemi gini ya Mbak, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu sebelum dan setelah itu kan pasti kan berubah ya Mbak, seperti yang kita ketahui jadi offline, yang di awalnya offline kemudian jadi online gitu ya Mbak. Nah lalu kalau dari pendapat Mbak sendiri nih, perubahannya itu sangat ini nggak sih Mbak mempengaruhi kita gitu? Kalau dari kacamata Mbak sendiri gitu.
Oke, sangat-sangat sekali, sangat mempengaruhi sekali Mbak Sunia. Yang semulanya itu kita masuk gitu ya, offline bertemu gitu, ada tatap muka, ada interaksi langsung antara guru dengan siswa-siswi, antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswi. Selain itu yang tidak kalah penting ada interaksi antara siswa dan siswa, antara mahasiswa dan mahasiswa. Nah, hal ini lalu langsung berubah ya, langsung menjadi online yang mana itu cenderung belajarnya hanya satu arah, cenderung hanya dari tenaga pengajar saja ini, cenderung hanya dari gurunya saja atau dari dosennya saja. Nah, mahasiswa atau mahasiswi, siswa atau siswi ini cenderung pasif. Hal ini yang menjadi penghambat atau yang menjadi pembeda atau penghalang untuk banyak hal dalam ranah pendidikan, Mbak Sonia. Jadi benar-benar kalau ditanya ada bedanya enggak gitu, ada dampaknya enggak gitu. Itu sangat-sangat terdampak sekali untuk ranah pendidikan, Mbak Sonia dan Aiders. Oke. Iya, seperti kita ketahui, kita juga sebagai mahasiswa yang awalnya offline itu kan lebih efektif gitu, karena kita langsung bertemu dengan dosen, kemudian bertemu dengan teman-teman yang mana bisa belajar bareng, terus kemudian kita dihadapkan dengan kondisi yang tiba-tiba online, serba online, digital gitu. Jadi kita juga mungkin mengalami semacam kaget gitu ya, shock karena kok cuma jadi Zoom aja gitu, terus juga belajarnya jadi nggak semangat. Itu berarti menimbulkan semacam learning loss ya, atau yang seperti kita ketahui yaitu hilangnya pengetahuan atau keterampilan gitu ya Mbak. Ya, betul sekali Mbak Sonia. Jadi benar-benar dari yang biasanya kita ada interaksi langsung ya dengan guru, dengan dosen, lalu jadinya terhambat oleh media gitu ya, atau hanya melalui via Zoom meeting atau Google Meet atau dengan memanfaatkan platform yang lainnya. Nah ini tentunya sangat banyak dampaknya. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sonia yaitu learning loss gitu ya. Yang mana memang ini sangat-sangat terlihat gitu ya di negara Indonesia dan di berbagai jenjang pendidikan, Mbak Sonia. Oke, nah boleh dijelasin lebih lanjut nggak sih Mbak, sebenarnya apa sih itu learning loss gitu? Oke, ya learning loss ya. Jadi benar-benar ini term baru ya, yang baru muncul semenjak COVID ya, Maret ya, Maret 2020. Nah, istilah ini baru familiar di kita, di masyarakat Indonesia, yaitu learning loss. Nah, untuk definisinya itu apa? Di sini saya sedikit mengambil dari teori ya, ada Mahdum 2021 mengatakan, learning loss ini merupakan suatu kondisi hilangnya atau menurunnya kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang diakibatkan terhentinya proses belajar atau pembelajaran yang tidak bermakna. Nah, jadi di sini ada 3 aspek ya, paling tidaknya ada 3 aspek yang kemungkinan itu bisa hilang atau menurun, yaitu ada aspek kognitif, lalu juga afektif dan psikomotor dari adanya kesenjangan ya, mungkin bahasa simpelnya kesenjangan atau terhentinya proses pembelajaran yang mana semulanya itu kita belajarnya offline lalu berubah menjadi online. Nah, ada kesenjangan dalam rentang waktu yang cukup lama, nggak hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Nah, hal inilah yang menjadi definisi atau yang dimaksud dengan learning loss itu, Mbak Sonia dan Aiders. Waduh, sangat ini ya Mbak, ternyata yang kita nggak sadari mungkin kita juga merasakan itu ya Mbak. Iya, betul sekali Mbak Sonia. Oke. Lalu sebenarnya learning loss ini tuh berdampak tuh pada kasus individual atau kelompok belajar nih Mbak sebenarnya? Oke, sebenarnya untuk learning loss itu sendiri dampaknya bisa kepada kelompok belajar, bisa kepada individu.
ya. Namun karena memang kita sistem pendidikan di Indonesia itu lebih kepada kelompok seperti kelas. Nah, itu kan di dalam kelompok gitu ya. Nah, lalu juga di dalamnya ada individu-individu. Atau simpelnya di dalam kelompok, dalam satu kelompok itu terdapat beberapa orang individu gitu ya. Nah, jadi bisa kepada per kelompok atau per individu masing-masing yang memang mengalami learning loss ini, Mbak Sonia. Seperti itu. Oke, kalau dilihat lagi nih, saya sebagai mahasiswa, mungkin saya sebelumnya juga yang offline, kemudian jadi online, terus ya itu kan sangat shock gitu ya Mbak. Terus kalau yang saya rasakan, saya juga merasakan itu, tapi mungkin tidak disadari gitu ya Mbak. Lalu bagaimana sih sebenarnya dari faktor individual, faktor internal gitu, faktor individu yang berhubungan dengan learning loss itu gimana ya Mbak? Oke, ya baik Mbak Sonia. Nah, jadi si learning loss ini, si learning loss, bahasanya ini sekali. Maksudnya learning loss ini tidak hanya, ya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Sonia, tidak hanya diakibatkan oleh pandemi, ya, tetapi juga diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor internal gitu ya. Nah, lalu juga di dalam faktor internal itu misalnya adanya di dalam proses belajar tidak masuk gitu ya, atau cuti libur ya, lalu juga adanya kurang dalam belajar atau kurangnya minat dalam belajar atau motivasi dalam belajar. Nah, ini salah satu menjadi faktor internal dari learning loss itu, Mbak Sonia. Nah, di beberapa case itu terlihat ya adanya siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang memang biasanya di tengah jalan merasa kesulitan, hilang motivasi, lalu juga akhirnya merasakan learning loss ini. Seperti itu, Mbak Sonia. Oh ya, saya penasaran nih Mbak. Kan kita kan udah mengenal digital gitu ya Mbak, dan kita juga udah nggak gitu, apalagi sebagai generasi milenial, kemudian generasi Z gitu-gitu kan ya Mbak. Nah, kenapa sih learning ini terjadi bahkan ketika teknologi digital itu tersedia gitu bagi pelajar? Oke, benar sekali. Ini menarik nih pertanyaannya. Ketika benar-benar mahasiswa-mahasiswi atau pelajar itu sudah di sarananya itu lengkap gitu ya, sudah ada segala hal lah untuk memudahkan mereka dalam proses belajar gitu. Tetapi kenapa masih ada learning loss gitu ya? Ini pertanyaannya sebenarnya sangat bagus gitu. Oke. Nah, jadi learning loss ini kita balik gitu ya kepada pengertian tadi, adanya kesenjangan ya, adanya kesenjangan atau yang mana lebih simpelnya gini deh, yang awalnya kita itu misalnya A, lalu kita beralih ke yang B. Nah, lalu ada kesenjangan nih di antara A dan B. Hal inilah yang membuat adanya proses penyesuaian harusnya. Nah, di sini kan penyesuaiannya tidak gampang. Yang biasanya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu kita itu belajar selalu di kelas, selalu langsung menatap guru ya, lalu tiba-tiba dihambat atau hanya melalui virtual ya. Nah, untuk virtual juga, untuk digital juga itu tidak semuanya baik atau semuanya mendukung. Nah, sangat banyak distraksi di dalam digital ini, penggunaan digital ini, Mbak Sonia. Nah, di beberapa individu yang memang tidak bisa untuk memberikan batasan pada dirinya, itu akan sangat sulit. Gimana dia harus memanfaatkan digital ini untuk sistem belajar, atau bahkan malah dia ke bawah arus untuk bermain-main atau cenderung mencari kesenangan karena kebosanan tadi. Nah, jadi selain itu, learning loss ini benar-benar yang hilangnya gitu ya, hilangnya proses belajar atau interaksi di dalam kelas itu membuat kebosanan pada diri individu, apalagi di sekolah-sekolah yang memang itu sekolah misalnya sekolah dasar ya, yang mana itu seharusnya siswa-siswi masih diberikan stimulus psikomotoriknya, tetapi mereka tidak mendapatkan itu ya. Nah, hal inilah salah satu menjadi learning loss ini semakin tinggi gitu di angka atau di ranah pendidikan Indonesia, Mbak Sonia.
Oh gitu ya Mbak. Jadi walaupun kita ini udah sangat canggih, tapi ternyata kita juga bisa learning loss gitu ya Mbak. Karena mungkin kita tidak berinteraksi secara langsung, yang mana kita tuh membutuhkan pendidikan yang memang diajar secara langsung gitu. Seperti misal mahasiswa nih yang emang mengharuskan bertemu dengan dosen seperti praktikum gitu ya Mbak. Atau mungkin bagi anak-anak SD nih yang mungkin masih membutuhkan dampingan dari guru, namun ternyata dibatasi karena lagi ada pandemi COVID, kemudian harus Zoom, yang mana anak-anak SD ini kan susah ya Mbak, kalau walaupun dia fasilitasnya udah oke banget, tapi karena memang dia nggak terbiasa untuk bertatap muka seperti ini melalui Zoom, dia kayak malas gitu ya, harus dibujuk dulu dalam belajar gitu ya Mbak. Ya, tepat sekali Mbak Sonia. Nah, ditambah juga yang memang terkadang ini nyambung dengan mungkin aspek yang lainnya ya, yaitu status ekonomi atau status sosial ekonomi Indonesia yang memang dengan pandemi juga itu drastis menurun ya, yang sama-sama kita ketahui. Tidak hanya di ranah pendidikan terlihat dampaknya, tetapi juga di perekonomian. Sepertinya semua industri itu sepertinya memang terdampak oleh si COVID ini gitu. Nah, ditambah lagi misalnya di sosial rendah gitu ya, memang terkadang agak sulit untuk memenuhi ya, entah itu dia tidak memiliki smartphone atau dia tidak memiliki gadget yang lainnya lah yang tidak mendukung untuk sistem belajar secara virtual, Mbak Sonia. Nah, ini juga salah satu menjadi dampak atau indikator atau penyebab semakin tingginya learning loss itu gitu ya. Terlebih lagi seperti pelajaran-pelajaran yang memang lebih kepada praktikal, bukan teoritis gitu ya, seperti misalnya anak psikologi yang memang praktikum harus ketemu dengan dosen, harus bertemu dengan mungkin asisten dosen atau kakak-kakak tingkat untuk menanyai hal-hal berkaitan dengan praktikum. Begitu juga dengan jurusan-jurusan yang memang sebenarnya sama sekali tidak bisa di-online-kan, seperti kesehatan. Nah, itu rata-rata tidak bisa untuk online gitu. Memang harus mereka bertatap langsung dengan tenaga pengajarnya. Seperti itu, selain yang memang siswa-siswi SD tadi gitu ya Mbak Sonia. Ya juga berdampak nih bagi ekonomi-ekonomi yang mungkin belum memenuhi gitu fasilitasnya gitu seperti kita ketahui gitu, kayak misal jaringannya kurang bagus, kemudian fasilitasnya juga kurang oke, gitu sangat mempengaruhi juga ternyata menambah semakin menurunnya pengetahuan gitu bagi kita semua yang mungkin belum mendapatkan fasilitas yang nyaman gitu ya Mbak. Betul banget Mbak Sonia, ditambah memang infrastruktur kita di Indonesia ini masih cenderung belum berkembang dengan baik gitu ya, masih banyak sekali daerah-daerah ya belum rata, benar. Masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh gitu ya sama sekali oleh entah itu sinyal ya, entah itu. Nah, berkaitan dengan paket data juga, ini kemarin sangat menjadi permasalahan ya di orang tua atau bahkan di mahasiswa-mahasiswi yang memang mengeluhkan cukup tinggi biaya untuk membeli paket data. Nah, ada beberapa kasus yang memang di daerahnya, misalnya dia di salah satu desa terpencil, hanya ada satu operator yang aktif atau yang ada sinyal di sana. Nah, dan itu untuk membeli paket datanya tidak murah gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala ketika pandemi ya yang memang berujung kepada learning loss tadi, Mbak Sonia. Waduh, ternyata sangat ini ya Mbak, kompleks sekali gitu. Bisa kompleks sekali. Sangat ini. Nah, kalau dari pandangan seorang mahasiswa, kemudian Mbak juga seorang alumnus dari salah satu salah satu apa namanya universitas gitu ya Mbak. Faktor eksternal dari learning loss ini tuh apa Mbak? Oke, faktor eksternal ya, faktor eksternal dari learning loss ini yang pertama itu seperti yang sedang kita rasakan ya saat sekarang ini, yaitu adanya pandemi ya, adanya COVID-19 ini, lalu juga adanya beberapa misalnya contoh konflik internal yang terjadi di salah satu institusi mungkin atau di salah satu universitas atau sekolah yang memang berdampak juga nih kepada learning loss gitu. Lalu juga ya untuk eksternal ya.
lalu juga mungkin sarana prasarana di sekolah, lalu juga bisa salah satunya support system juga, Mbak Sonia. Gitu. Nah, kalau yang paling rentan nih usia berapa sih Mbak yang mengalami learning loss akibat dari faktor yang sudah Mbak jelaskan dan mengapa? Oke, ya ini menarik ya Mbak Sonia dan Aiders di rumah. Kita akan mengulik faktor atau usia berapa gitu ya, atau rentang pendidikan yang mana yang paling rentan gitu ya terhadap learning loss ini atau yang mengalami learning loss ini. Nah, jadi untuk rentang usia atau rentang pendidikan itu di bangku sekolah dasar, Mbak Sonia. Mungkin sudah kita bahas sedikit gitu ya di awal tadi di bangku sekolah dasar. Nah, ini kenapa di bangku sekolah dasar ya? Pertanyaan selanjutnya, ya karena memang anak-anak atau siswa-siswi di sekolah dasar ini mereka sedang dalam fase perkembangan yang sangat-sangat terlihat prosesnya gitu. Ya dari segala aspek, baik itu kognitifnya, baik itu afektifnya, baik itu psikomotoriknya, itu semuanya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan memang sangat butuh stimulus dari guru secara langsung dan dari teman-temannya juga. Nah, seperti misalnya sosial, dia dapat dari mana kalau dia tidak langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu tidak cukup dari hanya dia ikut kelas Zoom meeting atau Google Meet gitu ya. Itu tidak bisa karena dia tidak merasakan langsung bagaimana interaksi dengan teman-temannya. Nah, di sekolah dasar juga itu kan ada yang belajar matematika ya. Nah, di kelas bawah Ya. alat-alat atau benda yang bisa membantu untuk belajar. Misalnya 1 apel ditambah 2 apel jadi berapa. Nah, hal ini biasanya ada langsung bentuk apel atau mungkin ada gambar apel gitu ya. Hal ini tidak bisa kalau misalnya belajarnya melalui virtual. Nah, itulah kenapa yang paling rentan mengalami learning loss itu yang memang siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah dasar. Nah, ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitian ya Mbak Sonia dan Aiders di rumah yang mengatakan bahwa memang disampaikan oleh si Pak Michael. Nah, dia juga mengatakan berdasarkan penelitian ya yang dilakukannya itu dampak learning loss itu secara global pada peserta didik sangat besar terjadi pada siswa yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Nah, jadi juga ada hasil penelitian yang mendukung dari statement ini, Mbak Sonia dan Aiders di rumah. Gitu. Iya sih Mbak, memang anak-anak SD ini masih sangat membutuhkan sosok guru yang mendampingi untuk belajar, apalagi untuk belajar matematika, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang lain yang memang emang membutuhkan alat-alat atau fasilitas yang dibutuhkan oleh siswanya untuk supaya mereka itu lebih paham terhadap belajarnya gitu. Biasanya kan kalau di rumah kan juga orang tuanya nggak begitu aware gitu ya, apakah dia harus mengajar dengan cara apa gitu kan orang tua juga belum semuanya paham gitu. Kemudian orang tua juga banyak yang memang mungkin sibuk atau memang belum bisa mengajar anaknya dengan baik gitu ya Mbak. Ya, betul sekali Mbak Sonia. Selain dari learning loss ini dan dampak yang lainnya itu juga terlihat dari orang tua yang kewalahan mendampingi anak belajar di rumah ya, yang mana dengan tugas pekerjaan lalu juga ditambah dengan tugas harus mendampingi anak yang mana terkadang orang tua tidak memiliki keahlian atau kesabaran yang cukup tinggi. Nah, hal ini semakin membuat learning loss kepada si anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan bahkan mungkin akan merembet ke yang lainnya seperti itu, Mbak Sonia.
Aidis mungkin penasaran nih ya, mungkin bagaimana sebaiknya dari pelajar menyikapi faktor internal dan eksternal tersebut, yang mana itu dapat memicu terjadinya learning loss gitu, Mbak. Oke, bagaimana faktor internal dan eksternal gitu ya, yang memicu terjadinya learning loss ini. Dan pelajar mau menyikapinya itu sebagai bagaimana gitu. Oke, cara menyikapinya ya, cara menyikapinya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk pelajar kita tidak bisa langsung mengeneralisasikannya ya, Mbak Sonia ya, karena memang balik lagi tergantung jenjang pendidikannya, karena pendekatannya berbeda tentunya anak SD dengan SMP dan SMA, lalu juga dengan SMK atau sekolah kejuruan. Nah, untuk bagaimana cara menyikapinya, kalau untuk sekolah dasar ya kita dari bawah dulu, atau sekolah dasar dan taman kanak-kanak itu bisa dengan membuat atau orang tuanya lebih aware dengan kondisi anaknya, ya, lebih aware dengan kondisi anak, lebih menyediakan waktu untuk mendampingi proses belajarnya anak gitu ya, dan berusaha untuk memahami sebenarnya yang dibutuhkan anak ini apa. Atau sekalian bisa mengobservasi nih bagaimana anak ini minat dan bakatnya kemana. Nah, jadi orang tua bisa nanti akan mengarahkan sesuai dengan minat bakat anak. Ya, itu biasanya untuk anak-anak yang di sekolah dasar atau taman kanak-kanak, Mbak Sonia. Lebih kepada significant others-nya yang memang berperan aktif gitu untuk bisa bagaimana caranya anak ini menanggulangi atau cara dia untuk bisa survive dari learning loss ini gitu ya. Lalu juga untuk langkah yang berikutnya itu bisa dengan menyediakan atau melengkapi fasilitas belajar si anak di rumah ya, misalnya kalau memang dibutuhkan alat bantu untuk dia berhitung bisa disesuaikanlah dengan kemampuan keluarga mungkin misalnya seperti itu. Oke, ini kalau untuk yang anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Tapi kalau untuk anak SMP dan anak SMA atau sekolah kejuruan SMK itu lebih kepada sebenarnya pendidikan karakter ya, Mbak Sonia. Kenapa pendidikan karakter? Karena ketika dia sudah mendapatkan pendidikan karakter yang tepat, di situ di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Nah, dia akan lebih cenderung untuk bisa survive dengan oke, belajar ini adalah tanggung jawab aku, walaupun tidak ke sekolah, aku bertanggung jawab untuk nilaiku. Aku bertanggung jawab untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk membahagiakan orang tuaku dan guruku. Nah, hal itu yang memang seharusnya sudah bisa dicerna oleh anak-anak remaja yang menuju dewasa, yaitu yang duduk di bangku SMP dan SMA gitu ya Mbak Sonia. Nah, jadi ketika dia sudah mendapatkan atau memiliki ini, diharapkan learning loss ini tidak terlalu berdampak gitu ya, walaupun memang mungkin tidak bisa dipungkiri akan berdampak juga lah gitu kan. Nah, tetapi setidaknya dia bisa menanggulangi sedikit karena ya dia bisa belajar mandiri atau bisa belajar dengan teman-temannya dan memanfaatkan teknologi, sekali lagi memanfaatkan teknologi dengan maksimal dan dia tidak terdistraksi dengan game atau dengan segala macamnya. Apalagi kita ketahui ya anak remaja bangku SMP atau apa SMA itu sangat besar kemungkinan dia akan terdistraksi dengan hal-hal yang memang berbau atau tanda kutip kesenangan seperti salah satunya game seperti itu, Mbak Sonia. Oke. Wah, ini menambah insight kita ya, bagaimana cara kita menyikapi learning loss ini. Jadi, kita bisa nih meminimalisir sendiri dari dampak learning loss ini supaya kita tidak makin untuk kekurangan pengetahuan saat belajar, kemudian saat kuliah juga gitu ya Mbak. Oke, nah solusi apa aja sih yang Mbak dapat dilakukan untuk meminimalisir learning loss ini? Oke, Mbak Sonia dan Aiders di rumah.
Kalau misalnya ditanya solusi apa saja yang bisa dilakukan ya untuk meminimalisir learning loss ini, solusi terbaiknya yaitu dengan pertemuan tatap muka itu yang sangat-sangat efektif gitu ya. Yang mana memang di beberapa hasil penelitian juga mengatakan nih Mbak Sonia, 6 bulan tidak bertatap muka gitu ya atau tidak sekolah anak-anak SD ya, ini untuk anak SD itu bisa berdampak seperti dia kehilangan pelajaran sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, itu hanya dengan 6 bulan. Apalagi sekarang yang kalau kita hitung itu mungkin hampir berapa belas bulan gitu ya, kita sudah belajar dari rumah gitu. Nah, bagaimana kita coba bayangkan dampaknya kepada generasi berikutnya yang mana memang mereka sangat banyak tersita dari si COVID ini, yang mana berdampak kepada learning loss gitu ya. Nah, untuk meminimalisir ya harapannya bisa dilakukan tatap muka gitu ya. Dan ini juga menjadi kabar gembira untuk kita semua, seperti seperti itu ya iklan. Apa? Kalau sekolah-sekolah itu sudah melakukan tatap muka, pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, di beberapa kampus, di beberapa sekolah, nah hal ini tentunya akan bisa meminimalisir dampak dari si learning loss ini, Mbak Sonia dan Aiders di rumah. Wah, iya nih. Semoga aja dari COVID ini, kasus COVID udah nggak meningkat ya, Mbak. Jadi Ya, jadi bisa nih tatap muka bersama dengan teman-teman, kemudian berinteraksi juga di perkuliahan, gitu ya, Mbak. Jadinya kita ya, belajar selayaknya kita sebelum pandemi, gitu ya, Mbak. betul. Oke, dari obrolan kita itu tadi sangat menambah insight ya Mbak, tentunya bagi Aider semua yang belum mengetahui apa sebenarnya learning loss, kemudian cara menyikapinya, kemudian dampaknya, mulai dari tadi yang sudah Mbak Linda jelaskan gitu ya Mbak. Ini dari Aider Mbak kebetulan. Ya. Boleh saya bacakan ya Mbak? Oke, silakan Mbak Sonia. Ada pertanyaan nih Mbak, jadi sebenarnya apa sih bedanya orang yang emang dikarenakan faktor eksternal mengalami learning loss sama yang emang males tapi ngakunya mengalami learning loss nih Mbak? Bedanya apa tuh Mbak? Ini sepertinya yang bertanya mahasiswa tingkat akhir nih ya. Dari pertanyaannya sudah tercium bau-bau mahasiswa tingkat akhir. Canda ya. Oke, Aiders, pertanyaannya menarik. Apa atau bagaimana caranya membedakan seseorang yang memang itu dia mengalami learning loss karena memang faktor eksternal atau karena memang dianya aja yang malas gitu ya. Oke. Nah, untuk membedakan ini mungkin memang agak susah-susah gampang ya, Mbak Sonia dan Aiders di rumah, yang mana memang hanya terlihat dari perilaku gitu ya, dari behaviornya gitu. Nah, untuk yang memang terdampak dari learning loss ini, itu biasanya dia akan terlihat dari menurunnya hasil belajar ya atau nilainya yang mungkin biasanya mendapatkan 9 terus lalu juga tiba-tiba setelah pandemi atau selama pandemi itu hanya mendapatkan 6 atau ya 7 lah gitu ya. Nah, itu cenderung di hampir di semua mata pelajaran. Ya, cenderung di semua mata pelajaran. Baik itu ini bisa untuk contoh siswa SD, SMP, SMA atau bahkan mahasiswa gitu ya. Nah, itu terlihat ya. Nah, ini berarti benar-benar si individu ini terdampak oleh learning loss ya. Benar-benar ini nih terlihat ya. Nah, kalau yang memang dia oleh faktor eksternal lainnya selain learning loss gitu ya, misalnya yang tadi ditanyakan oleh Aiders, ya karena memang malas aja gitu. Biasanya akan ada perbedaan di mata kuliah, ya mata kuliah. Biasa kan ada tuh mahasiswa yang wah aku paling males nih di mata kuliah yang ini. Atau dia ada yang memang dia jago atau memang minatnya di mata kuliah tertentu. Nah itu akan terlihat perbedaan nilainya yang cukup signifikan biasanya.
Mbak Sonia. Mungkin itu salah satunya ya, salah satu tanda gitu ya, pembeda antara yang terdampak beneran oleh learning loss dengan yang memang terdampak oleh kemageran lah mungkin ya bahasa ininya. Mungkin ini cuma alasan aja ya Mbak, tapi Alasan. ngambil learning loss gitu. Oke, jadi udah tahu nih apa sih bedanya sebenarnya learning loss yang sebenarnya sama emang karena kita tuh males aja buat ngerjain tugas. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Mbak. Jadi apakah mungkin learning loss ini terjadi pada orang yang sudah selesai pendidikannya Mbak? Oke, learning loss apakah mungkin terjadi pada orang yang sudah menyelesaikan pendidikannya? Kita balik lagi ke definisi awal learning loss tadi gitu ya Mbak Sonia, yang mana memang adanya kehilangan ya, kehilangan baik dari kognitif ya, kehilangan atau menurunnya kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor siswa yang diakibatkan oleh terhentinya proses pembelajaran atau adanya kesenjangan dari proses pembelajaran ini. Nah, jadi ini benar-benar akan dirasakan oleh yang memang masih menempuh pendidikan ya, baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah bisa S1, S2, S3 itu akan mengalami, dan ini tidak akan berlaku di seseorang individu yang memang dia sudah menyelesaikan pendidikannya ya, karena apanya yang akan menurun, karena apa gitu, karena tidak ada aspek yang bisa kita validasi di dalam mungkin dia merasakan kebosanan, mungkin iya gitu ya, tetapi bukan learning loss seperti itu Mbak Sonia dan Aiders, semoga terjawab ya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua nih Mbak, dan mungkin Aiders sudah nggak penasaran nih sebenarnya apa gitu tentang learning loss ini, dan Aiders sudah bisa membedakan antara emang learning loss kemudian dengan simptom-simptom lain yang bisa menimbulkan learning loss gitu. Nah, bagi Aiders semua nih yang memang mengalami learning loss atau memang sedang mengalami yang mirip-mirip nih dengan learning loss, bisa banget nih dikonsultasikan dengan Aide Curcol. Langsung aja klik linknya untuk mendaftar konsultasi gitu Mbak. Alhamdulillah nih Mbak. Ya. Selesai semua pertanyaan juga sudah terjawab, alhamdulillah gitu untuk sesi sore kali ini gitu Mbak. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak udah menjawab semua yang kita penasaran gitu. Oke, terima kasih kembali Mbak Sonia dan Aiders di rumah. Oke, kemudian ini sih Mbak, ini udah mungkin terima kasih kepada Mbak Linda sudah menyempatkan hadir di sore ini, dan semoga Mbak Linda sehat selalu, kemudian sukses terus Mbak di manapun itu Mbak berada, semoga Mbak sehat selalu, keluarga sehat selalu, kemudian Mbak selalu diberikan kebahagiaan, amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Sonia, doa baiknya semoga kembali ke Mbak Sonia dan Aiders di rumah tentunya. Nah, sesi podcast kali ini sudah selesai di Aiders. Thank you semua untuk sudah mendengarkan podcast kali ini. See you on next time. Bye.